Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah access point. Ya, di sini saya sudah punya sebuah perangkat access point yang dari vendor TP-Link ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa access point yang kita akan konfigurasi di sini merupakan versi dari TP-Link CPE 220 ya. Ya, di sini kita langsung saja untuk bagaimana cara konfigurasinya. Namun sebelumnya kita bisa cek dulu peralatannya yang kita butuhkan untuk konfigurasi. Jadi kita bisa melihat ya peralatan yang kita butuhkan di sini. Ya, kita lihat. Yang pertama kita buka. Oke, di sini sudah lihat ada peralatan access point TP-Link CP220 dan seperti kalian lihat di bentuknya seperti ini. Dan untuk kabelnya di sini kita ada di bawah, ada 2 buah portnya. Kita bisa cek dan juga jangan lupa untuk 2 buah kabel UTP yang untuk dipasangkan, pertama untuk komputer 1 dan untuk ke access point tersebut ya. Langsung saja kita akan coba pasangkan. Kalau sudah, tinggal hubungkan dengan perangkat listrik sehingga kita dapat cek powernya sudah menyala seperti ini ya. Oke, untuk konfigurasinya kita kembali lagi ke laptop ya. Oke, untuk konfigurasinya kita bisa lihat ya. Pertama adalah kita pastikan perangkatnya sudah terpasang dengan topologi yang sudah kita buat tadi. Kita bisa cek di Ethernet ya, di sini apakah sudah terhubung atau tidak. Kita bisa cek ulang dan ternyata di sini sudah ada masuk ya ke jaringan. Untuk pertama kali konfigurasi access point tersebut, kita masuk ke pengaturan IP address dan kita masukkan pengelamatan IP address secara manual. Untuk IP-nya adalah di network 192.168.0 ya. Untuk belakang IP address ini bebas ya, antara 1 sampai 253, karena untuk yang 254 itu yang akan kita akses adalah access point-nya atau pengelamatan di access point. Berarti kita coba untuk IP komputernya 192.168.0.11. Untuk subnetnya kita biarkan di default 124, tinggal oke, kemudian oke. Untuk selanjutnya adalah kita konfigurasi, buka web browser ya. Kemudian kita ketikkan alamat IP pada TP-Link CPE220. Untuk defaultnya itu di 0.254. Oke, ketika di enter kita akan diarahkan ke halaman webpage login di TP-Link CPE220. Oke, untuk selanjutnya kita akan isikan username-nya, ini adalah
admin untuk defaultnya. Kemudian untuk passwordnya juga sama, kita isikan admin. Untuk regionnya kita akan coba pilih untuk sesuai dengan region kita, yaitu di Indonesia. Untuk bahasanya kita pilih English saja. Kemudian kita agree, kemudian kita login. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa langsung ubah username yang akan kita buat atau akan konfigurasi nanti ketika kita akan login lagi ke perangkat access point ya, supaya aman dalam konfigurasi untuk kedepannya ya. Misalkan kita akan coba sini kita akan masukkan kakak ya, kemudian passwordnya ya, misalkan seperti ini. Untuk username-nya juga ini bisa kita ubah kembali atau kita reset ya, berdasarkan resetnya ataupun nanti ketika kita dikonfigurasi masuk. Kita finish langsung. Kemudian di sini kita bisa langsung lihat untuk status di alat atau access point CPU 220 ini ya. Kita bisa lihat konfigurasinya dan juga kita bisa lihat untuk pengalamatan IP address defaultnya juga terpasang atau terkonfigurasi seperti ini. Nah, untuk bagaimana cara fungsikan TP-Link atau access point ini yang CPD, kita akan masuk ke menu wireless ya di sini. Nah, untuk menu wirelessnya juga kita bisa sesuaikan berdasarkan keperluan kita ya. Misalkan untuk di sini untuk regionnya kita bisa ubah, kita bisa sesuaikan dengan region kita. Kemudian untuk access pointnya di sini kita ada di menu sini ya. Nah, menu AP kita bisa lihat bahwa di sini kita sudah masuk, dan kita bisa cek juga TP-Link-nya di sini sudah terdetek ya, saat kita pertama kali konfigurasi ya, jadi langsung otomatis menyala. Dan bisa kalian lihat juga ketika di sini kabelnya sudah atau indikatornya sudah menyala full ya, ini sudah terkonfigurasi secara default. Untuk selanjutnya kita juga bisa ubah SSID-nya sesuaikan dengan keperluan kita. Untuk security profile-nya di sini kita bisa ubah untuk non apabila tidak memerlukan kata sandi, WPA atau WPA web ini apabila kita mengharuskan mengakses access point ini dengan menggunakan kata sandi ya. Jadi sebenarnya ketika access point ini nanti dihubungkan dengan kabel internet ya, ini akan otomatis bisa langsung terhubung dengan konfigurasi seperti ini ya. Jadi ini tanpa password. Jadi ketika kita nanti hubungkan ini, kita akan langsung mendapatkan IP ya untuk ke internet ya. Asalkan tadi topologinya yang kabel yang terhubung dengan komputer ini kita masukkan ke jaringan internet ya, seperti itu. Nah, untuk konfigurasi lebih lanjutnya mungkin nanti akan saya bahas ya. Jadi di sini hanya perkenalan saja. Untuk konfigurasi access point ini hanya sekedar login, kemudian kita bisa menentukan SSID saat masuk di menu access point ini. Kemudian yang satu lagi kita bisa juga ubah pengalamatan IP address yang default ini, yang 0254 ini kita bisa ubah juga dengan alasan untuk keamanannya, karena ini udah pasti mudah untuk ditebak oleh orang asing ya, untuk masuk ke access point TP-Link kita dengan menggunakan IP network 192.6.80. Meskipun mereka tidak tahu passwordnya, tapi kita ada kemungkinan bisa diretas juga ya. Jadi makanya untuk keamanan juga bisa dimasukkan atau diubah IP address-nya. Selain itu juga bisa kita rutinkan untuk manajemen atau usernya kita ubah di sistem ya. Untuk yang lainnya juga kita bisa
ubah-ubah ya, seperti itulah. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya tidak akan panjang lebar lagi. Nanti kita coba-coba untuk konfigurasi lebih lanjut. Cuma untuk paling dasar, untuk menyebarkan akses internet lewat akses point, cukup dengan mengkonfigurasi pertama, misalkan di sini ada jenis modenya, frekuensinya di sini, kemudian channelnya yang kita pilih, kemudian SSID ketika kita ingin SSID yang tampil di kita ini seperti apa ya. Oke, cukupkan sekian untuk pengenalan akses point ini dan juga reviewnya, karena untuk penggunaannya kita akan bahas di video tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit menginspirasi dan mengetahui bagaimana tampilan konfigurasi TP-Link CPX 220. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.